Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh ini kita bersama-sama dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yataqabbal minna salatana, menerima salat kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang berada fi zimmatih, yang berada di bawah jaminannya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, tema kita masih melanjutkan tentang 10 karakter seorang muslim, yang pada pertemuan yang lewat kita sudah membahas salah satu karakternya, yaitu memiliki akidah yang lurus, memiliki akidah yang benar. Itu insyaallah kita sudah mempelajarinya. Yang kedua dan insyaallah kita akan bahas pada hari ini adalah seorang muslim yang sejati adalah juga memiliki ibadah yang sahihah, ibadah yang benar. Ini tidak muncul. Coba dibantu. Biasanya langsung. Oke. Kecil ya. Nah, gitu. Udah. Kita sudah membahas tentang al-aqidah ya. Dan dalam perjalanan sejarah kaum muslimin selalu saja muncul godaan-godaan. Di 300 dan di tahun 300-an muncul godaan, tantangan kaum muslimin
yang akan merusak akidah. Muncullah suatu gerakan Mu'tazilah. Gerakan ini benar-benar menjadi heboh, menguasai publik, bahkan berhasil mencapai kekuasaan, lalu memaksakan pahamnya. Mu'tazilah tentu banyak sekali paham-pahamnya, pendapat-pendapatnya yang sangat berbahaya saat itu adalah tentang pendapat mereka Quran adalah makhluk, tidak ada takdir. Ya, beberapa pendapat yang sangat berbahaya. Nah, namun tentu saja Allah Subhanahu wa taala merawat kaum muslim, menjaga kaum muslim. Di tahun-tahun itu, 300-an itu, muncul seorang murid Mu'tazilah yang sangat terkenal, sangat hebat, namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Namanya Abu Hasan Al-Asy'ari yang meninggal di tahun 324. Berburu kepada gurunya Mu'tazilah namanya Abu Ali Al-Jubai, dan mencapai tingkat pemahaman dan penguasaan ilmu kalam yang sangat tinggi. Namun terakhir beliau menemukan jalan yang benar. Yang terakhir kemudian beliau mengumumkan taubat di kota Baghdad dan mengatakan, saya dulu pernah mengatakan Quran makhluk, kemudian dosa adalah semata-mata urusan saya, bukan juga, tidak ada campur tangan Allah dan tidak ada takdir. Hari ini aku umumkan, aku bertobat dari itu semua dan aku akan melawan Mu'tazilah. Alhamdulillah, Abu Hasan Al-Asy'ari kemudian menjadi benteng pertahanan akidah Islam, dan kemudian kita mendapatkan ajaran-ajarannya sampai sekarang. Salah satu yang sangat terkenal adalah ajaran sifat 20, wujud, hidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamu fi nafsi, dan seterusnya. Para jamaah hafal? Hafal. Alhamdulillah. Ya. Ya. Itu melawan musuh dengan senjata yang mereka miliki sendiri. Ya. Nah, yang kedua adalah akan kita bahas hari ini adalah selain kita memiliki akidah yang sahih, kita juga harus memiliki ibadah yang benar. Apa itu ibadah? Ibadah didefinisikan dalam bahasa Arab namanya al-khudu'u wat tadallul, yaitu makna ketaatan, merendahkan diri dan kepatuhan. Maknanya dekat, ketaatan, kepatuhan dekat sekali. Ya, merendahkan diri, merendahkan diri. Ada ungkapan dalam bahasa Arab namanya tariqun mu'abbadun. Kalau jalan banyak gerenjal-gerenjulnya, itu bukan jalan yang mu'abbad. Tapi kalau jalan yang sudah bikin rata, mulus, itu namanya jalan yang mu'abbad. Artinya jalan ini sudah ditundukkan, sudah dibaguskan, sehingga yang berjalan di situ insya Allah tidak akan celaka. Nah, itu makna tariqun mu'abbad. Nah, itu sisi makna dari kata ibadah. Di dalam Al-Quran kalimat ibadah ini diucapkan oleh Fir'aun untuk mendekatkan kita kepada pemahaman. Surat Al-Mu'minun ayat 47, Fir'aun mengatakan,
wa qaumuhuma lana 'abidun. 'Abid, ibadah. Wa qaumuhuma, dan umat atau kaum mereka berdua itu, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalatu wassalam, lana, kepada kami, abidun, mereka menghamba. Jadi Bani Israel benar-benar diperbudak, dijadikan hamba oleh Fir'aun, dan mereka benar-benar tidak ada yang bisa melawan Fir'aun. Ya. Mereka benar-benar rendah kepada Fir'aun. Itulah kalimat ibadah. Ya, ya para jamaah sekalian, maka seorang ulama menyebutkan ibadah yang sempurna adalah ibadah yang memiliki dua hal ini. Selain kepatuhan, juga ada cinta, ada kedekatan, ada suasana khasyah, khauf, ada suasana mahabbah pada yang disembah. Sehingga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu melihat orang melakukan sholat. Beliau mengatakan, "Lau khasyat qalbu hada," ya, kalau hati orang ini khusyuk, maka sholatnya akan kelihatan khusyuk. Nampak. Beliau mengatakan, saya tahu doa seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari kredit dahi yang, artinya apa? Dia meminta itu dengan penghayatan, dengan pemahaman. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan dalam salat kita, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, maka kita benar-benar mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjuki jalan yang lurus. Di dunia yang sekarang begitu banyak sekali godaan apapun yang bisa menyimpangkan kita dari kebenaran. Maka kalimat ihdinas siratal mustaqim kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengharapan. Ya. Nah, jadi selain daripada ibadah yang kita lakukan sebagai suatu ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga semestinya dan akan menjadi sempurna ketika kita isi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menggunakan rasa cinta? Tentu salah satunya adalah dengan mengingat kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, dengan membayangkan dan menghadirkan kepada kita kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul kekaguman dan lain-lain selanjutnya. Para jemaah sekalian, cinta tanpa kepatuhan adalah bohong. Kalau ada orang yang mengatakan cinta tapi enggak patuh, maka apa refleksi dari cintanya? Enggak ada. Begitu juga sebaliknya, kepatuhan, ketundukan, ketaatan yang tidak diiringi rasa cinta, maka itu kosong. Itu kosong. Tidak bernilai. Karena semangat atau spirit itulah yang akan mengisi daripada makna dari ibadah-ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Ini ayat yang pertama di dalam Al-Qur'an setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah. 21 ayat yang pertama yang berisikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Para ulama biasanya menyebutkan bahwa ciri dari surat Makkiyah dan Madaniyah adalah di sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya ini surat Madaniyah. Karena orang sudah beriman, dipanggil dengan iman.
Dan ya ayuhan nas biasanya adalah makkiyah, karena sedang menyeru orang semua untuk menyembah Allah. Dan Al-Baqarah adalah madaniyah, tapi dibuka dengan ya ayuhan nas, agar mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Telah menciptakan. Yang telah mencipta. Jadi Allah sebutkan di situ mencipta. Salah satu nikmat yang besar sekali yang Allah karuniakan kepada kita, yang karenanya kita wajib untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat penciptaan. Biasanya kalau para filosof ya, itu suka merenung ya, asal muasal kita ini dari mana. Pertanyaan-pertanyaan mendasar, banyak mereka yang tidak bisa menjawabnya ya. Buya Hamka juga menulis buku tentang itu ya, tentang itu bagaimana pertanyaan mendasar untuk kalangan orang yang sedang mencari kebenaran itu tidak terjawab kecuali dengan al-Islam. Maka nikmat penciptaan kita sebagai makhluk Allah satu, yang kedua kita diciptakan sebagai manusia, tidak diciptakan menjadi makhluk-makhluk yang lain. Itu sudah cukup semestinya untuk menghadirkan suatu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya para jemaah, ibadah yang sah dan benar itu adalah ibadah yang terpenuhi dua, kata para ulama. Yang pertama adalah terpenuhi syaratnya, dan yang kedua adalah terpenuhi rukunnya. Silahkan di kitab-kitab fikih Bapak dan Ibu harus memperdalam ini. Mulai dari ibadah mahdoh kita, taharah, salat, puasa, zakat, haji. Mulai dari itu semua, itu harus terpenuhi. Kita harus mengetahui rukun dan syaratnya agar ibadah itu sah. Para ulama usul fikih menyebutkan bahwa syarat adalah sesuatu yang membuat sah dan tidak sahnya amal ibadah, dan dia berada di luar dari ibadah itu. Rukun adalah sesuatu yang membuat sah dan tidaknya suatu ibadah, dan dia berada di dalam. Itu simpelnya begitu. Contoh syarat adalah dalam kita melakukan salat. Salah satu syarat sah salat adalah apa? Ya, bersuci. Suci dari hadas dan dari najis. Baik. Bersuci itu ada di dalam salat atau di luar? Di luar. Itu syarat. Tetapi dia sangat mempengaruhi salat ini. Itu syarat. Ya. Bersuci, kemudian menghadap kiblat. Nah, syarat-syaratnya, ya, bersuci, menghadap kiblat, bersih tempat, dan beberapa hal. Sementara rukun adalah sesuatu yang membuat sah dan tidak sahnya amal ibadah, dan dia berada di dalam. Maka definisi salat adalah apa? Aqwal wa af'al, ucapan dan gerakan tubuh, perbuatan yang muftatah, yang dibuka dengan apa? Takbiratul ihram, kemudian wa mukhtatamah, dan diakhiri dengan salam. Jadi takbiratul ihram sebagai pintu pertamanya, sambil kemudian niat di dalamnya. Itu rukun. Jika takbiratul ihram tidak ada, salatnya jadi apa enggak? Enggak jadi. Ya, enggak jadi. Itu dia berada di dalam. Nah, itu tentu babnya bab fikih para jamaah, dan kita harus juga care dengan hal-hal demikian
kita tidak melakukan ibadah tanpa kita mempelajarinya, syarat-syarat dan rukun-rukunnya, agar ibadah kita menjadi benar. Mari kita lihat dalam satu peristiwa Rasulullah SAW melihat seseorang melakukan sholat. Lalu orang ini setelah selesai sholat menghadap Rasulullah, Assalamualaikum. Kalau Rasulullah kemudian, Pak, kembali, ulangi sholatnya. Suruh diulang. Ini di hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah di jilid 1 nomor 336. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan dakhala al-masjida fasalla. Seseorang masuk ke masjid, tentu masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, masjid tempat ibadah dan juga mengajarkan al-Islam. Kemudian apa? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatin minal masjid. Rasulullah sedang berada di salah satu sisi masjid. Kemudian apa? Faja'a fasallama. Lalu orang ini selesai melaksanakan salat lalu menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Faqala, Rasulullah menjawab, wa alaika, dan untukmu juga kesejahteraan. Farji fasalli, balik lagi, ulangi lagi salatmu. Fa innaka lam tusalli, engkau belum salat. Subhanallah. Rasulullah tahu dia sedang salat, tapi Rasulullah mengatakan, kembali, ulangi salatmu. Fa innaka lam tusalli, kamu belum salat. Faraja'a fasalla, summa ja'a fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu pun kembali dan mengulang salatnya. Setelah selesai, dia datang lagi kepada Rasulullah dan mengucapkan lagi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab lagi, wa alaika, waalaikumsalam, farji fasalli, balik lagi, ulangi salatmu. Fa innaka lam tusalli, engkau belum salat. Subhanallah. Udah berapa kali? Udah 2 kali. Faqala fi salisah. Perawi hadis ini meningkat. Kemudian Rasulullah mengatakan yang ketiga. Berarti orang itu sampai salat berapa kali? Setelah yang kedua dia datang, oleh Rasulullah, irji, balik lagi kamu, fa innaka lam tusalli. Para jemaah sekalian, Rasulullah menyaksikan salat orang ini. Ya. Tapi Rasulullah ingin orang ini mengulangi salatnya. Dan dikatakan, fa innaka lam tusalli, kamu belum salat. Lalu orang ini nyerah. Dalam satu riwayatnya, orang ini menyerah. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, la atiqu ghairu hadza, saya tidak bisa yang lain. Itulah sejauh kemampuan saya dalam melakukan salat. Tapi ternyata sudah 3 kali pun Rasulullah menyuruhnya untuk mengulang dan mengatakan, kamu belum salat. Maka disitulah kemudian Rasulullah mengatakan, fa'allamani, orang itu mengatakan, fa'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengajarkan kepadaku salat yang benar itu. Dikatakan mulai dari berwudu, fatawaddo. Ya. Mulai dari berwudu berarti mulai dari syaratnya diajarkan. Sepertinya para ulama menangkap, sepertinya orang ini salatnya itu tidak pakai tumakninah. Sehingga Rasulullah menekankan dalam pembelajarannya itu ya tumakninahnya. Fasjud, sujudlah, dan itmain, dan tumakninah di situ. Rasulullah mengulang-ulang beberapa tumakninah dan setelah pindah-pindah gerakan di situ. Jadi para jamaah sekalian, ibadah itu harus terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Dan salah satu rukun sah salat adalah apa? Tumakninah. Tumakninah, yaitu ketenangan. Berapa lama seseorang melakukan sujud, berapa lama seseorang melakukan ruku dan berdiri, itu tumakninah. Ukurannya memang tidak pakai ukuran-ukuran sekarang, ada menit, ada detik, ada jam, tapi dianggap sesuatu yang sudah diam. Ya,
selama orang bisa mengucapkan subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, dengan ketenangan. Dan para jamaah, ibadah ini akan berujung dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Harganya mahal. Harganya mahal. Oleh karenanya Allah memberikannya dengan ibadah. Harganya adalah ibadah seumur hidup. Harga surga adalah pengabdian seumur hidup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah dengan mengagungkan Tuhanmu dan jadilah orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu, Rabbmu, sampai kamu menemui keyakinan, menemui kematian. Al-yakin artinya al-maut, keyakinan. Para jamaah sekalian, ya, hari ini saya kehilangan dua teman, ya, dua teman. Bukan maksudnya sedih dengan dua-duanya kena COVID. Yang satu meninggal, ya, yang satu dirawat di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menerima amal ibadahnya, ya, dan menjadikannya mendapatkan pahala syuhada karena bencana ini. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Itulah ibadah. Wa'bud, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematianmu. Itulah harga dari surga. Harga surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Dalam hadis Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyebutkan, saya kutipkan satu kalimat beliau, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Dan ketahuilah, barang dagangan Allah itu adalah surga. Itu mahal. Harus kita bayar, ya, dengan ibadah hatta ya'tinal yakin, sampai datang kematian kita, insyaallah. Kemudian para jamaah sekalian, dari ibadah-ibadah itu, maka dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada ibadah-ibadah hambanya, dan Allah memberikan prioritas. Yang paling dicintai adalah yang wajib-wajib. Maka rukun Islam, ya, adalah 5 ibadah yang wajib untuk kita. Setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian menjalankan konsekuensi daripada ucapan itu, maka yang kedua kita melaksanakan salat. Salat adalah merupakan salah satu ibadah yang memiliki kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hadisnya. Haddatsana Ishaq bin Sa'id. Kemudian sampai ayahnya mengatakan kuntu inda Utsman pada bitahurin faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya ketika itu sedang bersama Utsman. Kemudian Utsman meminta saya untuk membawakannya air untuk berwudu. Setelah itu beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Utsman bin Affan mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul ma min imri'in muslimin yahduruhu salatun maktubah fayuhsin wudu'aha. Tidaklah ada seorang muslim yang didatangi oleh salat maktubah yang wajib, fayuhsin wudu'aha, lalu dia berwudu dengan wudu yang terbaik. Wudu yang terbaik. Kemudian
wa khusyu'aha wa ruku'aha. Kemudian dia baguskan juga ruku' sujudnya yang terbaik. Illa kanat kafaratan lima qablaha. Maka salat itu akan menghapus dosa yang sebelumnya. Jadi misalkan salat subuh, insyaallah Allah terima salatnya. Kemudian begitu datang salat zuhur, kita melaksanakan bagus seperti salat subuh kita. Maka dari jam 6 sampai jam 12 melakukan dosa, maka begitu salat zuhur dengan wudu yang bagus, dengan gerakan dan khusyuk yang bagus, maka Allah akan menghapus dosa dari salat subuh sampai ke zuhur itu. Masya Allah. Ya. Tapi catatannya, malam yu'ti kabiratan. Malam yu'ti kabiratan. Selama dia tidak melakukan dosa besar. Berarti para jamaah harus belajar apa itu dosa besar dan apa saja. Ya. Dosa besar, membunuh, berzina, ya, bersumpah palsu. Ya. Itu dosa-dosa besar. Nah, selama itu, jadi artinya yang kecil-kecil itu otomatis terhapus. Kayak kita menekan wiper mobil, terhapus kaca mobil. Dan itu wadzalika dahra, dan itu berlaku seumur hidup. Masya Allah. Jadi itu fungsi daripada salat kita. Berikutnya, puasa Ramadan. Tentu ibadah ini juga punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dan qamahu, dan melaksanakan salat tarawihnya imanan wa ihtisaban, dalam ayat dan hadis yang lain hanya shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap Allah Subhanahu wa taala saja, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan berikan ampunan. Kemudian kekhususan zakat dan sedekah. An Rafi bin Khadij, dari Rafi bin Khadij, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-amilu 'ala sadaqah bil haqq kal ghazi fi sabilillah. Panitia zakat, ini baru panitianya para jamaah. Panitia zakat yang mengelola zakat, yang mengumpulkan dan menghantarkannya untuk fakir miskin, maka oleh Rasulullah dikatakan kal ghazi fi sabilillah, seperti pejuang di jalan Allah. Hatta yarji'a ila baiti, sampai dia pulang ke rumah. Itu panitianya untuk zakat. Panitianya. Betapa mulianya zakat, betapa besarnya zakat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai pengelolanya saja adalah al-ghazi. Al-ghazi itu petarung. Al-ghazi itu pejuang. Kemudian kekhususan sedekah yang lain disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna lillahi azza wa jalla khalqan khalaqahum li hawaijin nas. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk-makhluk manusia yang diciptakan agar dia bisa memenuhi tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan manusia lain, masyarakat, orang lain. Jadi dia diciptakan oleh Allah, ya, dibikin oleh Allah agar dia mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain. Itu orang-orang kaya. Yafza'un nasu ilaihim, di mana orang berdatangan kepada mereka itu. Ya, orang berdatangan kepada mereka. Ada gula, ada semut. Ya, orang berdatangan ke mereka. Jadi Allah menciptakan, membuat orang-orang kaya ada dalam mereka itu,
agar terjadi takaful, agar terjadi keseimbangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, agar mereka didatangi oleh orang-orang yang butuh fi hawaijihim, dalam banyak persoalan dan kebutuhan mereka. Yang ini datang ingin berobat, nggak punya duit. Yang ini datang ingin belanja, nggak punya makan berhari-hari. Orang-orang seperti ini akan mendatangi orang-orang yang kaya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengatakan, ulaikal aminuna min azabillah. Itulah orang-orang yang Allah akan amankan dari azab Allah. Subhanallah. Ya, jadi betapa besar zakat dan sedekah manfaatnya untuk kita para jamaah. Yaitu al-aminuna min azabillah. Allah amankan dari azab Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan, kalau dia menahan, menolak, maka Allah akan pindahkan harta itu kepada orang lain dengan berbagai sebab. Allah pindahkan harta itu kepada orang lain, dan orang lain akan menjalankan tugas atau keinginan yang Allah inginkan itu. Berikutnya, kekhususan haji. Setelah zakat, maka ada haji. Haji sebagaimana hadis yang masyhur adalah qala Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, al-hajjul mabrur. Haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada yang pantas untuk haji yang mabrur kecuali surga. Wal umratani awil umratu ilal umrah, dan dari umrah ke umrah yukaffiru ma bainahuma, menghapus dosa antara keduanya. Lama enggak pergi umrah. Sekarang apalagi para jamaah? Harus umurnya berapa sekarang umurnya? Dibatasi sekarang. Di bawah 50 tahun. Nah, selamat tinggal yang sudah berumur 50 tahun. Tidak bisa datang ke Mekah untuk umrah. Ya. Insya Allah Covid akan lewat. Ya. Kita akan umrah lagi untuk menghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu para jamaah sekalian, ibadah yang benar yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah seperti hal-hal yang tadi, dan kita sempurnakan ibadah kita yang wajib-wajib, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemampuan untuk melaksanakan zakat. Kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan haji yang merupakan ibadah yang sangat besar sekali. Wallahu taala a'lamu bishawab. Adanallahu yakum jami'an wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa menit, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Salah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus. Ini sebenarnya kita akan kupas di pertemuan yang akan datang, yaitu karakter yang ketiga. Ya, tapi tidak apa-apa, karena setiap ibadah tidak boleh kosong dari akhlak. Ibadah tidak boleh kosong dari akhlak. Ibadah bukan cuma gerakan-gerakan ritual, tapi ibadah harus bisa terimbas kepada akhlak. Pertemuan yang akan datang tentang akhlak. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan tentang rahasia-rahasia ibadah kita. Semua ibadah kita itu mengandung muatan akhlak.
Tadi Bapak sudah sebutkan tentang salat, ada pesan yang sangat kuat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat ada muatannya. Kemudian puasa, apa muatannya? Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak bisa meninggalkan setelah berpuasa, yang tidak bisa meninggalkan dusta dan perbuatan busuk, maka Allah tidak butuh puasanya. Allah, ya. Maka sebagian ulama menyebutkan orang yang puasanya menggibah sudah batal. Ya, sebagian. Salah satunya Siti Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, yang gibah batal puasanya. Meskipun jumhur ulama tidak demikian, karena itu adalah persoalan akhlak yang harus tertanam pada saat ibadah kita. Sementara rukun dan syaratnya tetap terpenuhi, ya. Alhamdulillah, ya, kalau saja rukun salat itu atau syarat salat itu kita harus meninggalkan al-fahsya wal munkar tadi, maka semua salat kita tidak sah. Tapi ini untuk apa para jamaah sekalian? Ini untuk agar kita meningkatkan diri. Itu tadi kita sebutkan salat, kemudian puasa, lalu zakat. Zakat ada muatan akhlak, harus tercermin. Orang yang berzakat itu bukan berbangga dia telah bisa memberi, tapi apa? Disebut dalam Al-Quran, khudz min amwalihim. Ambil ya Rasulullah harta mereka itu, sebagian dari harta mereka. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Engkau sehingga mensucikan mereka, mensucikan hati mereka, jiwa mereka, dan membersihkan harta mereka. Jadi akhlak. Orang yang mengeluarkan sedekah banyak tapi kemudian dia malah angkuh, itu bertolak belakang dengan keinginan atau tujuan dari zakat itu, agar bersih jiwanya. Nah, zakat, setelah zakat apa? Haji. Jelas sekali haji dalam surat Al-Baqarah, pesan akhlak yang sangat kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji dilakukan di bulan-bulan tertentu. Faman farada fihinnal hajj, barang siapa yang melakukan haji di bulan-bulan itu, fala rafatha wala fusuqa wala jidal. 3 akhlak yang mulia yang harus dilakukan setelah orang pulang haji. La fusuq, tidak kepastikan oleh para ulama, ini dianggap sebagai dosa, melakukan aniaya, tindakan penganiayaan besar maupun kecil. Wala jida, wala rofa, pala ropasa dulu. Pala ropas itu adalah al-qaul wal fi'lu. Ya, perbuatan dan perkataan yang terkait dengan hal-hal yang porno. Ya. Pornografi dan porno aksi. Jadi orang kalau pergi haji itu pantang ngomong soal-soal seks. Kenapa? Saat itu ibu-ibu yang bercadar pun tidak boleh pakai cadar. Kalau dia sedang ihram, tidak boleh menutup muka. Aslinya dari fikih berhaji itu, ibu-ibu tidak boleh membuka, tidak boleh menutup wajahnya. Kalau tidak boleh menutup wajah, kira-kira terlihat kecantikannya? Terlihat, itu godaannya. Terlihat kecantikannya. Ini wajah orang Asia. Ini wajah orang Asia Tengah. Ini wajah orang Eropa. Ini wajah orang Afrika. Afrika cantik? Cantik. Jamaah haji diuji dengan dorongan-dorongan kecantikan dari berbagai belahan dunia.
kepala repasan. Gitu kira. Jadi insya Allah orang pergi haji itu sudah tahan bantingan dalam persoalan ini. Melihat yang cantik di kampungnya, itu nggak seberapa seperti yang saya lihat cantiknya orang Afrika. Kecil, gitu. Jadi dia sudah teruji. Nah itu semua adalah akhlak yang harus tercermin pada ibadah kita. Kalau belum begitu, maka lakukan ibadah dengan tingkatkan penghayatan agar itu semua muncul. Insya Allah kita akan kupas lebih dalam pada saat bab ini kita kupas. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Silakan Ustaz. Ini kemudian itu. Yang ada. Udah di sana. Apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mukadimah tadi Ustaz menyinggung tentang mujassimah atau mujassim. Ini zaman sekarang ini kayaknya mujassim itu ditimbulkan lagi kalau beberapa golongan, mungkin golongan tidak terlalu banyak, tapi pengaruhnya cukup besar di luar sana. Ya. Nah ini sampai mengakibatkan dalam Al-Quran itu Ar-Rahman al-Arsis bahwasanya Allah itu bertempat di atas aras. Nah kalau kita kembali dengan konteks 420, bahwasanya Allah itu kan bertempat. Oke. Tapi alirannya terus memaksakan bahwasanya Allah itu berada di tempat, berada di atas. Ini bagaimana konteks ini Ustaz penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya di awal menyebutkan tentang Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah bukan Mujassimah, ya. Bukan Mujassimah. Bapak Ibu paham tentang Mujassimah? Ayo, yaitu jismun, asal dari kata jismun, badan, fisik. Artinya kelompok ini itu memvisualisasikan sifat-sifat Allah seperti sifat-sifat makhluk. Waliyazubillah. Ya. Penglihatan Allah seperti penglihatan manusia, ya. Sifat-sifat Allah itu disandarkan kepada sifat-sifat makhluk. Itu batil. Itu tidak boleh. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan laisa kamislihi syai'un. Dia tidak menyerupai apapun dari makhluk itu. Maka di sifat 20 ada mukhalafatun lil hawadis. Mukhalafah artinya berbeda dengan yang baru. Nah, tentu gerakan Mujassimah ini sudah habis, artinya sudah dipatahkan argumentasinya oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalaupun ada, mungkin adalah dugaan dia Mujassimah. Sehingga peristiwa yang sudah ratusan tahun yang lalu itu kemudian memunculkan suatu golongan yang itu sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu salaf dan khalaf. Salaf dan khalaf ini yang satu menggunakan takwil, yang satu tidak mau menggunakan takwil. Dua-duanya karena ingin agar Allah Subhanahu wa taala terbebas dari apa? Dari usaha-usaha memvisualisasi yang kemudian kita tidak benar dan terpeleset. Yang mentakwil dengan seperti tadi istawa kemudian ditakwil, asalkan takwilnya lurus, ya. Itu adalah dalam rangka menghindarkan terutama masyarakat awam agar tidak salah paham. Yang tidak mentakwil juga ingin menghindarkan agar kesalahpahaman itu juga tidak terjadi. Para jamaah sekalian, bab ini memang sempat memakan perdebatan yang sangat seru di kalangan umat Islam tempo dulu. Dan insya Allah mereka hari ini sudah bersama-sama. Yang takwilnya benar dan lurus itu diterima oleh salaf. Yang suka mentakwil juga memahami mereka yang tidak ingin mentakwil, karena dua-duanya sebenarnya dalam rangka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Itu mungkin kesimpulan dari itu. Adapun Mujassimah adalah suatu pemikiran yang tidak boleh kita miliki. Karena Allah mukhalafatun lil hawadits. Wallahu taala a'lamu bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya tentang soal kan saya pernah ikut kajian di kerajaan. Baik. Itu kalau kita sholat sujud, Baik. kita berdoa pada sholat kita, uang ini dipakai itu nggak sah. Kalau kita sujud, kita cukup sama ini. Haji ya. Ya, yang saya tanyakan bagaimana kita dengan masker. Masker. Nah, kan untuk ini kita. Kita nggak sujud ke tempat ini. Baik. Kalau kita pakai nyalain kesehatan, kalau Ya. kita pakai, kalau kita pakai nyalain kesehatan, kalau kita pakai nyalain fikih. Baik. Ya. Waalaikumsalam. Kalau kita pakai menyalahi fikih, kalau tidak pakai menyalahi kesehatan. Ya. Para jamaah sekalian, tentu anggota sujud itu hidung apa dahi? Dahi. Hidung bukan ya? Apakah hidung termasuk anggota sujud? Hah? Tangan? Kaki? Ada berapa anggota sujud? Hidung masuk? Tidak. Hidung bukan. Tetapi ada hadis Rasulullah SAW yang orang tidak boleh menutup mukanya. Ya, menutup mulutnya. Memang ada hadisnya. Lalu para ulama pun membahas, apakah larangan di situ akan membatalkan salat? Gitu ya, satu hal. Atau larangan di situ sifatnya makruh. Jadi tidak semua larangan itu berujung kepada haram. Ya, tidak berujung kepada haram. Oleh karena itu, pembahasan di sini kemudian kita mendapatkan satu fakta kesehatan bahwa kita harus melakukan dua hal, yaitu menjaga jarak, ya, physical distancing atau social distancing, dan menggunakan masker. Ada mudarat yang muncul. Ketika datang mudarat yang muncul, maka manfaat yang ingin kita dapat pun kita timbang. Jika manfaat ini nggak harus didapat karena wajib, maka tentu ini menjadi pertimbangan yang luar biasa. Tapi jika manfaat yang akan kita dapatkan ini adalah sunnah atau anjuran, maka mudarat menjadi lebih kuat. Silahkan lihat fatwa-fatwa MUI atau para ulama yang terkait dengan menutup wajah ketika begitu juga saf kita, ya kan? Anjurannya adalah rapat, ya. Tapi apakah rapat itu adalah rukun dan syarat ibadah sholat? Masuk enggak? Enggak ada. Kalau dia tidak masuk, berarti kalau tidak rapat berarti apa? Tidak sah salat kita. Alhamdulillah di situ longgar. Berarti di situ adalah sunnah. Nah, ibadah sunnah ketika ada mudarat yang lebih besar dari itu, maka kita boleh meninggalkannya untuk demi kesehatan. Allah Ta'ala. Jadi kajiannya adalah kajian membandingkan antara maslahat dan mudarat. Ya. Itu tentu para ulama usul fikih itu sangat baik sekali menghadirkan kepada kita cara berpikir Islami. Nanti kita akan kupas juga di sesi karakter yang keempat insyaallah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa sampaikan tadi bahwa ibadah itu mampu menghapuskan dosa. Diawali dari sholat subuh sampai menjelang zuhur itu saja. Kecuali ada dosa-dosa besar, misalnya membunuh, berzina atau bersumpah palsu. Dan terhapus dengan khusus dosa-dosa kecil saja. Ya, dosa-dosa kecil itu
Contohnya seperti apa ini, Ustaz? Yang pertama, yang kedua, ada dosa kecil saja. ada sekali kalimat yang bunyinya bahwa asal ibadah itu haram. Ustaz. Asal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan. Apa contoh dosa kecil yang bisa dihilangkan oleh sholat? Saya sebenarnya tidak ingin menceritakannya karena takut para jamaah terobsesi untuk melakukannya. Nanti pengen. Ya, gimana Pak? Ceritain apa jangan? Ceritain ya. Dia suatu hari ada seorang bapak di zaman Rasulullah SAW melihat ibu cantik. Dia nggak nahan, dia cium ibu itu. Dia cium. Lalu dia menyesal bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, lalu mengadukan, ya Rasulullah, saya sudah melakukan itu. Keterlaluan, gitu. Rasulullah nggak jawab. Rasulullah tidak menjawab. Orang ini sedih sekali. Rasulullah nggak merespon. Nah, para jamaah, kalau berzina hukuman pidananya ada? Hukum jinayahnya ada kan? Ya, itu tingkat tertinggi dari pelecehan seksual adalah berzina. Ya, yaitu rajam. Tapi ini berzina apa bukan? Ya, itu bukan berzina. Berarti zinanya adalah dosa besarnya. Mukodimahnya itu, sehingga perzinahan itu disebutkan wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat. Jika zinanya belum dilakukan, dekat-dekatnya juga jangan. Tapi orang ini kemudian sedih dan pulang. Setelah itu turunlah ayat Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata tarafayil laili wan nahari wal lail. Dirikanlah salat siang dan malam. Penghujung siang dan malam. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Ada orang ini dipanggil lagi, panggil orang itu. Ya, sudah Pak. Ya, lakukan salat. Itu artinya. Ini memperkuat. Ya. Nah, ya. Jadi jangan sampai kita terobsesi dari hadis ini. Oke, kalau itu saya mau nggak boleh. Kenapa? Al-mu'min, seorang mukmin itu yang memandang dosanya, dosa kecilnya seperti gunung yang akan jatuh menimpanya. Mukmin. Dia takut. Dosanya dosa kecil, tapi seperti gunung yang akan menimpanya. Ammal kafir, adapun orang kafir yang memandang dosa besar seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Dia cuma datang lagi, gak peduli. Ya. Jadi la tatahawan ma'al sagair. Jangan sepelekan dosa kecil. Dia akan menumpuk dan menjadi termotivasi untuk yang besar. Allah Ta'ala alam. Yang kedua tadi tentang al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Ini kaidah usul fikih atau kaidah usuliyah yang menyebutkan hukum asal ibadah adalah haram. Apa maksudnya? Ibadah itu nggak boleh diciptakan oleh kita. Kita haram menciptakan ibadah. Itu maksudnya. Ibadah itu hanya diciptakan dan diperintah oleh yang ingin diibadahinya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada improvisasi, tidak ada inovasi dalam ibadah mahdhah. Aduh, ini sholat dari zaman Nabi sama sholat subuh 2 rakaat, padahal kita pengen 3 rakaat kayak maghrib. Nah, sekarang kita rubah jadi 3. Nah,
itu improvisasi. Nggak boleh. Jadi ibadah itu haram asal usulnya, kecuali kalau diperintah. Sebaliknya, dalam hal muamalah makanan dan lain sebagainya, maka al aslu fihi al ibahah. Ya, hukum asalnya adalah mubah. Illa madalad dalilu ala tahrimi, sampai ada dalil yang menunjukkan dia haram. Jadi kalau bapak dan ibu melihat ada binatang model baru, ya. Sahabat sekarang hati-hati, ada babi, ya kan? Dibikin kayak apa? Kayak sapi. Orang macam-macam sekarang itu, ya. Jadi teknik rekayasa sekarang macam-macam. Ya. Pantas Rasulullah SAW pernah menyebutkan akan datang suatu zaman di mana minuman keras, ya, namanya bukan khamar, akan dilabeli dengan label-label yang lain. Itu. Tetapi al-aslu fihi, semua terkait dengan makanan, dengan muamalah, hukum asalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jika ada kita menemukan menu atau makanan atau binatang, apa ini halal atau haram, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kan yang dilarang itu sungguhnya kalau dihitung bapak dan ibu itu sedikit, ya, sedikit sekali. Ada menyebutkan nama, lalu ada beberapa yang disebutkan spesifikasinya, kayak yang berkuku tajam untuk menunjukkan bahwa dia adalah binatang buas, atau yang menjijikkan, ya, beracun misalnya gitu. Nah, ya, kalau tidak ada itu semua, maka bismillah, ya, itu dimakan. Ini penting buat siapa? Ketika kita melakukan survival, suatu kondisi kita harus survival. Kita makan apa? Kalau nyarinya ayam terus, nggak ketemu ayam. Yang ketemunya biawak di hutan. Allah Ta'ala alamu bishawab. Para jemaah, itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yawm wa khairan ma ba'dah, wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wala maridan illa syafaitah, wala dhalan illa hadaitah, wala asiran illa yasartah, wala hajatan hiya laka ridan wala nasalahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.